Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji Allah atas segala bentuk nikmatnya kepada kita sebagai tanda rasa syukur kepadanya, karena pada hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh berkah ini. Allah masih mengizinkan jantung kita berdetak, dan yang paling mahal, Allah masih berikan cahaya iman, cahaya hidayah dalam dada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang Allah turunkan ke bumi ini, yang mengubah zaman jahiliyah, zaman kegelapan, dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid yang terang benderang. Jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di Qawaidul Qur'aniyah fi Hayatil Insaniyah, yaitu masih di kaidah-kaidah Al-Quran dalam kehidupan manusia. Insyaallah pada kesempatan ini kita masuk pada surah Al-Qasas ayat 26. Qasas 26 tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diusir oleh Fir'aun keluar dari Mesir, yang pada saat itu Nabi Musa tidak sengaja membunuh orang, ya, dan diusir oleh Fir'aun, kemudian tiba di suatu tempat namanya Madian. Nah, bacanya, baca. Ya. Assalamualaikum, cukup. Nah, jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini sangat cocok, sangat tepat untuk kita pahami, khususnya kita yang sering bermuamalah dengan manusia. Karena manusia mau tidak mau, pasti dan pasti itu saling membutuhkan. Kita berinteraksi di antara satu sama yang lainnya, terkhusus pada saudara-saudara kita yang membutuhkan seseorang bantuannya, jasanya atau apanya. Ini ada kaidah dalam Al-Quran. Allah menjelaskan, ya, sebagaimana ayat ini terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam pada saat diusir Fir'aun keluar dari Mesir karena tidak sengaja membunuh yang sedang bertikai. Maka tibalah di suatu tempat namanya Madian. Dia berdikar dalam Al-Quran, ya, kayak Allah berfirman, qalat ihdahuma, salah seorang dari kedua wanita anaknya Shu'aib, Nabi Shu'aib, dia berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja, ya,
Inna khaira, sungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah al-qawi, itu yang kuat, dan al-amin, yang dapat dipercaya atau amanah. Di sini Allah menjelaskan ada dua syarat mutlak untuk merekrut, mengambil seseorang jadi pekerja. Sebagaimana tadi bahwa ini sangat pas ketika seorang membutuhkan orang lain dalam hal pekerjaan atau jasanya. Maka di dalam Al-Quran ini standar penilaian kualitas manusia dalam hal bekerja itu ada dua kata yang singkat namun padat isinya, padat maknanya, yaitu al-qawi, yaitu yang kuat, dan al-amin, yang terpercaya, yang amanah. Tayyib, jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini jelaskan al-qawi itu kekuatan. Dia punya kompetensi. Ya, bagaimana Putri Syuaib menyebut Musa al-qawi? Kenapa? Ya. Iya, pada saat Nabi Musa alaihissalatu wassalam tiba di satu tempat itu, orang berdesak-desakan mengambil air. Sementara dua perempuan yang namanya Syuaib, dia berdiri tidak mau berdesak-desakan. Maka Nabi Musa mengambil inisiatif. Dia mengangkat sebuah batu, ya, yang menghalangi. Yang pada saat itu batu itu agak berat diangkat untuk seukuran manusia biasa. Tapi ya Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberi anugerah Allah kekuatan, maka dia mengangkat. Maka ini alasan menjadi alasan Nabi Syuaib dia kuat karena dia mengangkat batu yang manusia biasa agak berat. Nah, ini satu hal yang maknanya di sini adalah al-qawi. Ya, dia melihat secara fisik. Nabi Syuaib melihat langsung bagaimana Nabi Musa memindahkan penutup sumur yang amat berat, yang biasanya kalau manusia biasa itu sulit mengangkatnya. Ya, jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mufassir, para ulama, makna al-qawi dalam Al-Quran itu jauh melampaui batas kekuatan otot. Al-qawi adalah kompetensi yang profesional, yang relevan, yang sesuai dengan job pekerjaan yang diemban. Contoh dalam hal kehidupan nyata sekarang ini, seorang guru di mana al-qawinya beda dengan seorang tentara. Ketika tes, ya, dites untuk masuk instansi atau CPNS atau apapun, itu beda kompetisinya. Kalau guru ada tes larinya, ada tidak? Tes larinya ada guru? Tes renang ada? Tidak ada. Tapi kalau tentara ada tidak? Ada. Tapi kalau guru apa tesnya? Sesuai dengan kompetisinya sebagai guru. Al-qawi, dia mampu mengajar, menguasai bidangnya. Dipahami ini? Ada seorang guru, maka dia harus menguasai materi ajarnya dan metodologi pembelajaran. Ya, seorang tentara demikian juga. Dia punya kekuatan yang lebih, ya, kekuatan yang lebih. Ini maksud dengan bahwa yang dimaksud kuat itu berdasarkan dengan kompetensi seseorang, bukan kekuatan semata saja, mutlak tidak. Ya, seorang pimpinan, manajer perusahaan, apa tesnya? Beda dengan guru kan? Tentu beda dengan juga tentara. Jadi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Itu maksud al-qawi.
Ya, al-qawi. Maka di sini dalam hal ini jamaah sekalian, termasuk di mana poinnya al-qawi, kuat dari si mental. Katanya mental, dia punya keberanian. Ini sangat penting. Ketika seorang di bawah tekanan, dia bisa bangkit. Beda-beda. Ini kekuatan mental seseorang. Makanya ini kekuatan ini sangat dibutuhkan dalam hal seluruh pekerjaan. Ya, orang bisa mampu menahan diri ketika di bawah tekanan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, contoh kecil ya dalam Al-Quran dijelaskan, itu di bawah tekanan Nabi Musa, diusir dari Mesir, diusir dari Mesir, ya, diusir. Ada rasa takut, ya, tapi pribadinya subhanallah tahan ujian. Beliau tidak lembek menghadapi tekanannya Fir'aun, tekanan hidup yang begitu keras. Coba kita lihat Nabi Musa langsung ambil inisiatif. Tidak ada yang merintah. Dia tidak ingin pujian, tidak ingin dapatkan apa-apa, kecuali inisiatif saja. Maka di sini diletak ketika di bawah tekanan, seorang bisa tenang dalam menghadapi segala situasi, tidak gampang panik, dan berani mengambil keputusan saat sedang sulit. Biasanya kalau seseorang di bawah tekanan, ada musibah yang menimpanya apapun, itu agak berat ya, untuk mengambil keputusan, apalagi di bawah tekanan. Tapi Nabi Musa tidak panik, tenang, bersikap dan mengambil keputusan. Ini maksud dengan kekuatan al-qawi, ya. Tayyib, jamaah sekalian sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua untuk seseorang bagaimana menjadi persyaratan mutlak untuk dijadikan sebagai pekerja, itu adalah al-amin, dapat dipercaya, amanah. Ya. Kekuatan tidak cukup. Kecerdasan, keterampilan teknis, penguasaan materi, penguasaan apapun, tidak ada mutlak yang bisa menjamin sebuah lembaga atau masyarakat bisa aman-aman saja. Tidak. Makanya Al-Quran menyandingkan kekuatan dengan yang kedua, yaitu terpercaya, integritas, amanah. Ya, bagaimana syarat yang kedua? Putri Nabi Syuaib tahu bahwa Nabi Musa itu amanah. Ya, di mana? Tadi yang pertama, dia melihat langsung Nabi Musa mengangkat batu yang begitu besar. Terus yang kedua, amanah, al-amin, terpercaya. Di mana? Yuk, saya di mana? Hah? Saya di mana? Dalam riwayat dijelaskan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam menuju ke rumahnya Syuaib, Syuaib diiringi oleh dua putri. Musa diiringi oleh dua putri Syuaib. Di mana berjalan? Nabi Musa berjalan di mana? Di depannya, bukan di belakang. Di depannya. Ya. Di depannya Nabi Musa berjalan di depan perempuan, dua perempuan. Ya. Makanya Nabi Musa SAW ini tak menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan dua perempuan putrinya Syuaib. Ini tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, kecuali mereka bertiga. Maka tidak amanah. Ada potensi untuk berbuat zalim, ada potensi berbuat maksiat. Jelas ya? Dia berdua-duaan dengan perempuan, bisa dia berjalan di belakangnya, bahkan bisa dia ya menzalimi perempuan tersebut. Tapi di sini sifat amanah dibutuhkan, amat berat. Coba siapa di antara kita di sini, seseorang, siapapun, ketika bersendiri ada potensi untuk berbuat dosa, ada potensi berbuat zalim, apakah kita mampu amanah? Berat.
sangat jarang. Ya, ini jamaah sekalian. Maka subhanallah, ini yang terjadi. Apa kata Nabi Musa? Berjalanlah di belakangku. Ya, beri petunjuk dengan lempar batu di depan, mau kanan atau kiri. Subhanallah, ini sikap integritas seseorang, jujur, amanah. Ini dibutuhkan dalam pekerja. Ya, kejujuran ini sangat mahal. Zaman sekarang susah mendapatkan orang yang jujur. Di pekerja kantoran memanipulasi data itu suatu hal yang bukan lagi yang sakral, bahkan mungkin pekerjaan yang tiap hari. Ya, tapi orang yang mana tidak akan pernah berbuat curang, julas. Ya, tidak akan pernah. Tayyib, jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, sekarang ada pilihan gini. Ada dua, umpama kita memilih calon pemimpin. Calon pemimpin. Satu, orangnya soleh, berarti dia amanah, ya kan? Amanah, betul ya, amanah. Dia tidak pernah tinggalkan selama waktunya. Rajin ibadah, salat lail, subhanallah. Tapi dia lemah secara fisik. Dia lemah. Yang kedua, orangnya kuat, tapi kurang soleh. Ya, kurang soleh. Orangnya kuat, kurang soleh. Yang mana dipilih? Yang mana dipilih? Hah? Pilih mana? Ada dua calon, beda. Satu soleh, betul, agamanya bagus, subhanallah, tidak ada yang mengingkari, semua ngakui. Tapi dia sifat fisiknya agak lemah, dia kekuatan tubuhnya agak lemah. Yang kedua, ada seorang yang kuat, betul, tapi ya kurang soleh. Pilih mana? Pilih mana? Yang kuat, betul. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang pertama ketika dia memimpin, bagaimana caranya memimpin ketika fisiknya lemah? Ya, kesalehannya untuk dirinya sendiri kan, tapi kelemahannya itu merugikan masyarakat. Bisa dipahami? Terus yang kedua, bagaimana? Kalau apapun dia kesalahannya, maksiatnya untuk diri sendiri, tidak berpengaruh kepada orang lain. Tapi ketika kekuatannya kuat, potensi besar, pengaruhnya besar. Maka ini penting dalam hal memilih ya pekerja atau pemimpin. Ya, itu dua. Pertama, kuat. Kedua, amin, amanah, terpercaya. Nah, ini agak berat mengumpulkan. Makanya tadi dijelaskan bahwa di dalam riwayat dijelaskan bahwa Abu Zar minta jabatan, tapi tidak diberi karena dia sifat wataknya lemah. Meskipun dari sisi kesalahan tidak ada yang ingkari. Ya, makanya jemaah sekalian, maka kita lihat bagaimana kalau hanya kekuatan saja kok tapi tidak jujur. Maka lihat bagaimana birokrasi sekarang yang ada, lembaga-lembaga yang ada di pemerintah, apakah mereka memimpin itu mereka kuat? Kuat ya? Punya kekuatan? Punya. Tapi apakah amanah? Kalau tidak amanah, maka korupsi itulah yang menjadi lingkaran setan yang tidak akan pernah terputus. Ya, itu kalau hanya kuat saja. Tapi kalau hanya terpercaya saja amanah, apa yang terjadi? Kalau orangnya amanah tapi tidak kekuatan,
Birokrasi hancur, tidak bisa mengurus. Dipahami? Ya, tidak bisa diurus. Meskipun dari sisi kesolehannya luar biasa, tidak ada yang mengingkari. Kebaikannya semua luar biasa. Tapi dari sisi manajemen tidak ada kekuatan. Maka benar-benar akan hancur birokrasi. Maka ini dua poin sangat dibutuhkan. Ya, karena menjadi masalah jemaah sekalian. Orang pintar digunakan untuk membodohi orang lain. Diperhatikan, ini penting, kaidah penting. Orang pintar itu sangat berbahaya dibandingkan dengan orang yang bodoh. Kejahatan orang pintar jauh lebih berbahaya, lebih merusak daripada kejahatan orang bodoh. Ini saya ulangi kembali, ya. Kejahatan orang pintar jauh lebih berbahaya daripada kejahatan orang bodoh. Karena orang pintar membodohi orang lain. Sementara kejahatan orang bodoh, dia mengerjakan sesuatu yang tidak dia pahami. Ini jamaah sekalian. Di sini amanah tanpa kuat itu tidak juga. Kuat tanpa amanah itu juga tidak bisa. Dua-duanya harus ya saling terkait. Makanya saya katakan tadi bahwa Abu Sar itu, makanya Nabi mengatakan engkau lemah, urusan kepemimpinan itu amanah, jabatan itu amanah, dan pada hari kiamat kala akan dimintai pertanggungjawabannya, akan menjadi penyesalan bagi mereka yang tidak amanah, kecuali ya bagi orang yang mengambilnya dengan hak, menunaikan kewajibannya. Makanya semua pekerjaan kita, ayo sekalian, ingat, semua pekerjaan kita, apapun itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Jangan pernah kita berbuat zalim atau curang. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup pada kita berfaedah dari ayat ini, itu bagaimana kita terus berada di atas jalur kaidah syar'iyyah, mengambil faedah dari Al-Quran sebagai penuntun hidup kita. Ini jemaah sekalian, jadikanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas tertinggi terhadap diri kita. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, jaga kejujuran kita, jaga pandangan kita, jaga kehormatan diri kita, pegang teguh amanah yang ada di pundak kita, ya, sehingga kita kelak nanti diberi gelar Al-Amin. Karena seorang yang amanah, bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia berada, sebesar apapun kondisinya, dia tetap menjaga integritasnya, tidak akan pernah berbuat curang, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga menjadi standar utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memilih pemimpin, maka pilihlah dua kriteria ini, kuat dan amanah. Ketika kita merekrut pekerja atau pegawai, pilihlah dua kriteria ini. Bahkan kita memilih rekan bisnis, pilihlah dua ini. Atau bahkan kita mencari pasangan hidup untuk anak-anak kita, pilihlah dua ini, amanah, terpercaya, dan kuat. Maka insya Allah akan lahir dari kehidupan kita sebuah generasi yang mumpuni, akhlaknya, imannya kokoh, dan akhlaknya terpuji. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni segala kehilapan kita di masa lalu, sekarang, dan memberikan kita kekuatan untuk menata masa depan. Insyaallah di hari kelak nanti kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala cukup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik. Astagfirullah.